Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita awali dulu dengan baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak, pada kesempatan ini mapel fikih sudah di pertemuan yang kelima, di mana kita akan belajar penjelasan yang terakhir tentang bab 1 ya, tentang penyembelihan kurban dan akikah. Dan nanti setelah pembahasan sedikit tentang akikah ini, kalian akan ulangan harian. Jadi ulangan harian bab 1 itu ada di pertemuan 5. Nah, maka setelah ini kalian akan mengerjakan ulangannya berupa soal yang pertama, dan yang kedua berupa praktek penyembelihan, di mana praktek penyembelihan ini sudah kita tentukan kemarin ya, di tatap muka kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan di pertemuan kelima ini, dan anak-anak perlu diingat ya bahwa ulangan ini khususnya praktek nanti akan Ibu tulis nilainya di rapot. Maka jika tidak mengerjakan praktek, maka nanti nilainya bisa kosong. Silakan mengerjakan anak-anak, tujuannya ibadah kepada Allah, belajar, mudah-mudahan kalian akan Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik nak, pada kesempatan ini ada 3 tujuan yang harus kalian capai, yaitu 1, tentang perbedaan kurban dan akikah. Kemudian kalian harus bisa menjelaskan hikmah akikah dan bisa praktek ya, praktek menyembelih binatang, khususnya di sini ayam ya. Baik, apa perbedaan yang bisa kita temui dalam antara kurban dan akikah? Ada 8 perbedaannya. Yang pertama, kalau dilihat dari tujuannya, kurban itu mensyiarkan pengorbanan Nabi Ibrahim. Sedangkan tujuan akikah adalah menebus atas kelahiran bayi. Tujuannya beda ya, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menebus atas kelahiran bayi. Kemudian yang kedua, dari jenis hewanya, kalau kurban itu berupa unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Sedangkan akikah hanya kambing atau domba saja. Kemudian dari segi jumlah binatangnya, kalau untuk kurban itu 1 ekor atau lebih ya. Tapi kalau akikah itu 1 ekor kambing untuk bayi perempuan dan 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki. Selanjutnya dari segi waktunya, kalau kurban itu pada bulan Dzulhijjah ada 4 hari, 1 hari di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi adanya di bulan Dzulhijjah saja. Kalau akikah itu pada hari ke-7, 14, atau ke-21 hari setelah kelahiran. Kemudian dari jumlah pelaksanaan, kalau kurban itu dilaksanakan setiap tahun di bulan Dzulhijjah. Nah, kalau akikah hanya sekali saja seumur hidup. Selanjutnya cara pembagian daging. Kalau kurban itu daging dibagi menjadi 3 bagian, diberikan kepada fakir miskin untuk yang kurban, kemudian disimpan dan diberikan pada orang yang membutuhkan. Selanjutnya kalau untuk di akikah itu diberikan kepada siapa saja ya. Bisa diberikan kepada siapa saja, kepada fakir miskin boleh, kepada tetangganya yang kaya juga boleh, dihadiahkan kepada non muslim juga boleh. Jadi ada bedanya antara pemberian kurban akikah dan kurban ini. Kemudian bedanya lagi, kalau di wujud daging yang akan diberikan, kalau kurban itu dalam kondisi mentah ya, jadi dagingnya itu bisa diberikan, nggak usah dimasak dulu. Tapi kalau akikah itu kondisinya sudah dimasak.
Satu lagi perbedaan antara kurban akikah adalah upah penyembelih. Dalam kurban itu dilarang ya ngambil upah, tapi kalau dalam akikah itu boleh mengambil upah. Jadi kurban akikah penyembelihan akikah ini ketika menyembelih itu bisa minta upahnya kepada yang punya hajat. Kalau kurban itu sama sekali tidak dibolehkan. Itulah perbedaan antara kurban dan akikah. Selanjutnya hikmahnya apa? Nah, hikmah akikah ini sebagai penebus gadai, sebagai ungkapan syukur kepada Allah, sebagai sedekah kepada sanak saudara tetangga dan fakir miskin, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, menjalin keakraban dengan tetangga dan handai tolan, kemudian menciptakan kehidupan yang serasi dan menghidupkan sunnah Rasul. Selanjutnya pada kesempatan ini ada tutorial bagaimana cara menyembelih kurban. Silahkan disimak baik-baik. Mudah-mudahan nanti hasil penyembelihan kalian sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada hal-hal yang dimakruhkan apalagi diharamkan. Baik, silakan disimak baik-baik dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjuk orang kata tutorial macam mana nak sembelih ayam. Pertama yang kita kena ada air wuduk lah. Kemudian kita kena ada satu parang yang panjang. Bukan panjang, sorry, yang tajam. Sebab apa? Supaya kita sembelih sekali, ayam tu terus mati insyaAllah. Yang ketiga, kita kena ada ayam lah. Tak ada ayam macam mana nak sembelih ayam. Ayam tu kena ayam hidup. Tak hidup, tak panggil sembelih. Mula-mula kita nak sembelih, kita kena pastikan pisau tu tajam yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita perlu cari arah kiblat. Kita nak mesti menghadapkan tempat sembelihan kita tu, kita nak sembelih leher dia tu menghadap ke kiblat. Jadi saya tunjuk. Sekarang saya tengah tajamkan pisau, menunggu saya tengah buat lubang tu supaya darah yang mengalir daripada ayam tu ditanam. Tak payah dalam sangat, tak apa. Okay, tu. Hari ni saya nak sembelih lebih kurang 60 ekor. Tapi kita tunjuk satu je. Dah. Okay, tu settle. Okay. Yang saya sebut tadi, pertama pisau kena tajam. Kena basuh, pastikan tak ada darah. Kalau ada darah, darah tu najis. Itu maksud kalau kita dah sembelih, untuk sembelihan kedua kita kena basuh pisau kita supaya tak ada darah, supaya tak jadi najis. Nanti dia kira bangkai. Tengok sini. Dia pegang macam ni, kepak dia pegang kat kaki. Pegang macam tu. Pegang kat kaki. Kiblat saya mengalir ke sana. Saya akan pegang kepala dia macam ni. Ini urat dia mereh. Itu dia punya. Kita akan selawat ke junjungan Nabi. Kemudian kita akan baca bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kalau pisau tu tajam, kita tolak sekali ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kena basuh kesan darah ni supaya tak jadi najis, supaya kita boleh sembelih sembelihan kedua. Okey, kita tengok yang kedua. Prosedur yang sama. Saya basuh dulu ni supaya tak ada darah. Tengok cara dia pegang kaki dengan ini ayam kampung. Saya akan pegang di kepala dia di sini, urat dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa selawat. Itu je tutorial kita hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.